persepsi tentang macam-macam metode penelitian eksperimen. Ya, mungkin juga ini sudah pernah dipelajari ya, oleh Anda pada mata kuliah metodologi, atau yang dulu sebelum pertemuan awal-awal juga saya sudah membahas ini secara singkat gitu ya. Nah, ini saya mau mencoba flashback dulu gitu ya pada apa yang pernah kita diskusikan di awal-awal pertemuan itu. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas data, bagaimana cara mengolah data penelitian. Itu yang datanya terdiri dari dua data gitu ya. Dua data itu bisa kita membandingkan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya, atau kita bisa membandingkan data sebelum gitu ya dengan data sesudah perlakuan gitu ya. Jadi kalau dalam penelitian itu ada desain yang disebut sebagai one group pretest post-test gitu ya. Jadi satu grup atau satu kelas kita teliti, kemudian kita menghasilkan dua data. Ya, datanya yang dihasilkan itu dari data pretest dan data post-test. Jadi kalau sederhananya beginilah, barangkali ketika nanti Anda melakukan penelitian dengan metode eksperimen, misalkan judulnya misalkan efektivitas pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, misalkan begitu ya, misalkan. Nah, jadi pas penelitian yang Anda lakukan itu, kemudian ketika Anda menggunakan desain one group pretest post-test, itu artinya Anda menggunakan satu kelas gitu ya, satu kelas misalkan di kelas 4 atau kelas 5 atau mungkin kelas 6 SD gitu ya. Nah, penelitiannya dimulai dengan Anda memberikan pretest terlebih dahulu gitu ya. Jadi pretest itu adalah tes yang dilakukan di awal pembelajaran gitu ya. Tes yang dilakukan di awal pembelajaran, kemudian Anda melakukan treatment atau melakukan perlakuan dengan metode tadi yang disebutkan dalam judul tadi, contohnya misalkan gitu ya, menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Turnamen. Nah, beberapa pertemuan Anda lakukan, kemudian setelah itu Anda melakukan post-test gitu ya. Jadi nanti data itu yang dibandingkan adalah data yang hasil data pretest dan data post-test gitu. Nah, yang perlu diperhatikan barangkali nanti soalnya antara soal free dengan soal post-test itu diusahakan atau diwajibkan lah barangkali begitu ya, itu soalnya sama. Jadi soalnya tidak dua. Jadi soal free test dan post-test itu soalnya sama, itu juga. Nah, karena kita akan membandingkan bagaimana hasil belajar siswa gitu ya pada sebelum dilakukan perlakuan dengan sesudah dilakukan perlakuan gitu ya. Jadi bedanya dengan one shot case study, kalau one shot case study itu tidak ada tes di awal, Anda hanya langsung mengajar kemudian melakukan tes di akhir pembelajaran gitu ya, atau di akhir sesi satu bab materi begitu. Nah, kalau one group pretest post-test itu ada dua kali tes, jadi ada tes sebelum dan ada tes sesudah gitu ya. Nanti yang dibandingkan adalah data pada pretest dan data pada post-test gitu ya. Jadi bedanya kalau one shot case tadi itu hanya satu data, nah yang one group pretest post-test itu yang dua data. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga sama, desain yang ketiga gitu ya, desain yang ketiga, impact group comparison, ini juga sama menghasilkan dua data, hanya bedanya ini dibandingkan gitu ya. Jadi Anda menggunakan dua kelompok, satu kelas tapi dibagi dua kelompok. Jadi misalkan Anda ngajar di kelas 5, jumlah siswanya 40, nah kemudian dari 40 itu dibagi dua kelompok. Jadi satu kelompok berjumlah 20, satu lagi berjumlah 20. Jadi masih dalam satu kelas yang dibagi dua gitu. Nah, ini juga sama menghasilkan dua data. Nah, ini kalau impact group comparison ini bisa pakai pretest dua-duanya gitu ya, bisa pretest dulu kemudian post-test, atau bisa juga satu saja. Jadi hanya post-test saja, nanti yang dibandingkan adalah data post-testnya gitu ya. Jadi di kedua kelompok tersebut, di kedua grup tersebut. Nah, kemudian yang keempat ini dengan desain true eksperimental gitu ya. Oh ya, yang tadi yang 3 ini termasuknya free eksperimental. Nah, kalau yang true eksperimental ini
ini berarti Anda menggunakan dua kelas. Jadi ada dua kelas paralel gitu ya. Jadi misalkan ada 5A, 5B begitu ya, atau 6A, 6B. Kemudian Anda bandingkan kedua kelas tersebut. Nah, kalau Anda memilih desain yang post-test only control group design, ini harusnya ada grup ya di sebelum kata desain ini harus ada grup. Jadi post-test only control group design ini Anda membandingkan data post-test gitu ya. Anda membandingkan data post-test di kedua kelas paralel itu. Jadi misalkan Anda membandingkan data post-test kelas 5A dengan kelas 5B. Nah, nanti analisa yang digunakan statistiknya akan kita bahas setelah ini. Nah, kemudian yang desain yang kelima, ini juga sama termasuk true eksperimental. Kalau tadi hanya post-test, yang di post-test only. Nah, kalau yang ini berarti dua-duanya. Anda melakukan pretest juga dan melakukan post-test juga di kedua kelas tersebut. Nah, nanti bagaimana cara membandingkannya? Ya, berarti Anda bisa membandingkan satu persatu gitu ya. Jadi hasil pretest di kedua kelas itu Anda bandingkan untuk mengetahui apakah kedua kelas itu memiliki kemampuan awal yang sama atau tidak gitu ya. Nah, nanti post-testnya itu untuk mengetahui apakah hasil post-testnya di kedua kelas itu berbeda ataukah sama gitu ya. Jadi terletak nanti akhirnya sebenarnya kita melakukan post-test itu ya, melakukan post-test data komparasi akhirnya atau perbandingan akhirnya. Jadi apakah nanti grup kontrolnya lebih baik daripada grup eksperimen ataukah sebaliknya. Itu Anda lakukan di post-test nanti gitu ya. Setelah kita mengetahui hasil pretestnya misalkan sama atau tidak sama begitu ya. Jadi pretest ini di desain yang kelima ini untuk mengetahui apakah di kedua kelas paralel tersebut kemampuannya sama atau tidak. Nah, kalau kita melihat secara realitas gitu ya, ketika kita akan membandingkan sesuatu, itu syaratnya apa? Syaratnya adalah sesuatu itu haruslah sama, kan gitu ya. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara manusia dengan hewan, misalkan begitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, gitu ya, harus tahu dulu berarti siapa yang akan dibandingkan nih, misalkan PGSD semester 7 dengan PGSD semester 5 kah, atau PGSD semester 7 sama-sama PGSD yang di semester 7 begitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, pertanyaan mungkin nanti muncul gitu ya, Pak, kalau misalkan hasil pretestnya tidak sama, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus mencari kelas yang lain atau tidak gitu kan ya? Bisa saja kita tetap pada kelas yang itu gitu ya. Hanya mungkin nanti yang dibandingkan itu bukan hasil belajarnya, tapi nanti mungkin peningkatan hasil belajarnya. Nanti ada rumus-rumus ada rumus index gain disebutnya. Jadi untuk menguji apakah untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan prestasi atau hasil belajar di suatu kelas atau di suatu kelompok gitu ya. Nah, itu barangkali macam-macam metode penelitian eksperimen yang berhubungan dengan statistik yang akan kita bahas. Nah, pada desain one shot case tadi ini sudah selesai kita bahas sampai dengan pertemuan kemarin gitu ya, sampai dengan pertemuan ke-8. Nah, nanti sekarang pertemuan ke-8 ya, 10 ya sekarang ya, pertemuan ke-10 ya ke-10. Nah, di pertemuan ke-10 ini kita akan mencoba mengolah data dengan membandingkan dua data. Kalau kemarin kita hanya mengolah satu data kemudian dibandingkan dengan proporsi. Nah, kalau yang sekarang kita akan membandingkan masing-masing data. Jadi kita akan membandingkan dua data. Nanti desainnya ya silahkan nanti Anda sesuaikan ya dengan desain penelitian Anda nanti. Mau yang group one group pretest post-test, ataukah yang intake group comparison, atau post-test only control group design, ataukah mau yang kelima pretest post-test control group design. Intinya pada sesi kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan bagaimana mengolah data, mengolah dua data, gitu ya, bagaimana membandingkan dua data atau mengkomparasikan dua data, begitu ya. Oke, ini saya kira nggak bisa. Nah ini ya. Nah jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika penelitian untuk dua perlakuan, ya, bukan hanya dua perlakuan sebenarnya, hanya dua data ya, dua data. Dua perlakuan itu kalau Anda menggunakan dua metode yang berbeda di dua kelas gitu ya. Nah, jadi bisa dilakukan seperti itu, atau bisa juga kita melakukan perbandingan untuk
dua data di satu kelompok gitu ya, dengan catatan tadi. Berarti kita membandingkan antara data pretest atau data dengan data post-test begitu ya. Nah, kalau di penjelasan pada slide ini penjelasannya untuk yang dua kelas ya. Jadi andaikan nanti Anda penelitian di sekolah dengan dua kelas, misalnya ada kelas paralel 5A, 5B, ini yang cocok saya kira begitu ya. Nah, syaratnya yang pertama, ini digunakan untuk penelitian yang menggunakan dua kelas dengan dua metode atau model pembelajaran atau penelitian yang menghasilkan dua data. Nah, itu ya. Jadi penjelasannya cukup jelas di sini. Ada dua kriteria ya. Jadi Anda bisa menggunakan dua kelas dengan dua metode atau dua model, atau bisa Anda menggunakan di satu kelas tapi menghasilkan dua data, yaitu pretest dan post-test gitu ya. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesis penelitian. Nanti kita bahas di slide berikutnya, ada contoh tentang hipotesisnya seperti apa. Nah, yang kedua, Anda harus mengetes normalitas kedua data. Gitu ya. Normalitas itu sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya lah, barangkali. Gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang belum kita pelajari, yaitu mengetes homogenitas varians. Gitu ya. Jadi mengetes homogenitas varians. Jadi kita harus tahu dulu apakah variansnya itu bersifat homogen atau tidak homogen. Gitu ya. Nah, yang keempat, ini yang merupakan pilihan gitu ya, merupakan pilihan, ada alternatif gitu ya, ada alternatif. Nah, jadi yang keempat ini, jika ternyata kedua data normal dan homogen, itu dilakukan dengan uji parametrik, dengan uji T atau tes T gitu ya, atau t-test gitu ya, dalam istilah bahasa Inggris. Nah, maksudnya apa? Jadi ada dua jalur yang bisa kita pilih. Ada dua jalur yang bisa yang memberikan pilihan kepada kita. Yang pertama, kita bisa menguji dengan uji parametrik, dan yang kedua dengan uji non parametrik. Itu pilihannya ada di nomor 5 gitu ya. Jadi kalau ternyata kedua data normal dan homogen, jadi kan datanya dua nih ya, datanya dua. Jadi kalau datanya dua itu berarti ada dua ujian normalitas, kan gitu ya, ada dua ujian normalitas. Nah, jika kedua datanya bersifat berdistribusi normal, kemudian kita lakukan uji homogenitas dan ternyata homogen datanya, maka Anda bisa melakukan pengolahan datanya yang nomor 4 gitu ya, dengan uji parametrik. Nah, namun sebaliknya, jika ada salah satu saja gitu ya, salah satu, di sini disebutkannya salah satu atau kedua data. Jadi salah satunya tidak normal atau kedua-duanya tidak normal gitu ya. Dan atau tidak homogen. Jadi bisa homogen, bisa tidak homogen gitu ya. Itu dilakukan uji non parametrik. Nah, ini pilihannya dengan uji T-aksen atau dengan uji Wilcoxon. Nah, gitu ya. Nanti akan kita pelajari uji Wilcoxon dan uji T-aksennya. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali prasyarat yang dibutuhkan. Jadi kalau dua-duanya normal dan homogen, kita masuk non parametrik. Selain itu, gitu ya, mau salah satunya normal atau kedua-duanya tidak normal, gitu ya, atau mau homogen atau tidak homogen, asal salah satunya ada yang tidak normal, itu pasti dilakukan uji non parametrik, gitu ya, dengan uji T-aksen atau uji Wilcoxon. Saya kira mudah saja syarat yang ketika kita mau menghafalkan syaratnya, gitu ya. Jadi kalau keduanya normal dan homogen, pasti uji t-test gitu ya. Tapi kalau ada yang salah satunya ada kata-kata tidaknya gitu ya, entah itu tidak normal, entah itu tidak homogen, itu masuk ke uji non parametrik gitu, atau uji dengan uji T-aksen atau dengan uji Wilcoxon. Barangkali itu ya penjelasan untuk tahap-tahap pada statistika penelitian untuk dua perlakuan atau dua data. Nah, ini ada contoh hipotesis yang tadi disebutkan. Ini hipotesisnya untuk yang dua data, tapi hanya menggunakan satu kelas ya. Jadi dengan desain post-test only gitu ya, dengan desain post-test pretest post-test control, pretest post-test design gitu ya. Jadi Anda melakukan penelitian di satu kelas, tapi Anda melakukan dua kali tes gitu ya. Jadi ada tes di awal dan tes di akhir, atau ada free test dan post test. Nah, yang dibandingkan itu berarti
adalah data pretest dan data post-test. Jadi apakah kedua data ini berbeda atau sama gitu ya. Nah, hipotesisnya yang pertama ada H0, itu hipotesisnya tidak terdapat perbedaan rata-rata skor post-test siswa kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Nah, yang H1-nya atau hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan rata-rata post-test siswa kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai peneliti ini mungkin mengharapkan H0 yang ditolak gitu ya. Jadi kita sebagai peneliti mengharapkan H1 yang diterima. Artinya bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata gitu ya, antara skor post-test siswa kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol gitu ya. Jadi di kedua kelas ini kita mengharapkan ada perbedaan gitu ya. Nah, misalkan di kelas yang pertama kita mengajar dengan metode konvensional gitu ya, dengan ceramah saja misalkan, tapi di kelas yang lainnya kita tadi misalkan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe teams games turnamen gitu ya. Nah, ini yang akan kita coba lakukan uji statistikanya gitu ya. Jadi kita membandingkan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol gitu ya, tapi hanya membandingkan post-testnya saja. Barangkali begitu ya. Oke, ini kita coba masuk ke langkah yang ketiga, yaitu tes homogenitas dua variansi. Nah, tes homogenitas dua variansi ini bisa dilakukan dengan menggunakan rumus yang seperti ditampilkan di layar. Jadi ini disebut juga dengan uji F gitu ya, dengan uji F. F-nya F besar. Ya, variansi itu bisa disebut atau bisa disebutkan sebagai uji F gitu ya. Nah, formula yang bisa digunakan yaitu VB dibagi VK, di mana VB itu adalah variansi besar dan VK itu adalah variansi kecil. Nah, nilai V ini, ya, nilai V ini atau nilai varians disebutnya gitu ya. Nilai varians merupakan kuadrat dari standar deviasi. Ya, jadi ini ya. Gitu ya. Jadi nilai V ini adalah kuadrat dari standar deviasi. Nah, ini kan biasanya standar deviasi itu dihitung di awal ya, ketika kita mau menguji normalitas. Ya, jadi nanti Anda tinggal pilih dari kedua data yang Anda hitung, mana yang paling besar standar deviasinya, gitu ya. Nah, misalkan standar deviasi. Nah, misalkan kita punya dua data, misalkan kita sebut ini kelas kontrol gitu ya, dan ada kelas eksperimen gitu ya. Nah, misalkan di kelas kontrol itu standar deviasinya misalkan 1,25 gitu ya misalkan. Nah, di kelas eksperimen misalkan standar deviasinya itu 1,32 misalkan gitu ya. Nah, berarti kita tinggal lihat mana sih yang paling besar gitu ya. Apakah standar deviasi yang ada di kelas eksperimen atau di kelas kontrol. Berarti di mana nih yang paling besar, eksperimen atau kontrol kira-kira? Eksperimen atau kontrol yang besar standar deviasinya? Eksperimen. Ya? Eksperimen bukan Pak. Eksperimen ya. Nah, eksperimen berarti standar deviasi yang paling besar itu adalah 1,32 dibagi 1,25. Nah, gitu ya. Jadi ini kita sudah ketemu F-nya, gitu ya. Nah, jadi sangat mudah sebenarnya, kita tinggal melihat saja standar deviasi mana yang paling besar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, ya, atau antara data pretest dengan data post-test. Nah, setelah kita dapatkan nilai F-nya, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan derajat kebebasan, gitu ya. Nah, ini berarti kita harus, kalau sudah dengar derajat kebebasan,
Ini kita harus nanti melihat tabel gitu ya, melihat tabel. Oke, rumusnya DB1 dan DB2 ya, N1 dikurangi 1 dan N2 dikurangi 1. Nah, karena ini dua kelas yang berbeda, tentu ada 2N gitu ya, ada 2N. Artinya ada N kelas eksperimen misalkan gitu ya. Dan ada N kelas kontrol ya. Jadi ada N kelas eksperimen, ada N kelas kontrol. Katakanlah berarti ada dua jumlah mungkin yang berbeda atau sama begitu ya. Mungkin beda atau mungkin juga sama gitu ya. Jadi misalkan di kelas 5A jumlah siswanya 36, di kelas 5B-nya misalkan hanya 34 misalkan gitu ya. Nah, itu dimungkinkan berbeda atau dimungkinkan juga sama sih ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan jumlah data. Nah, kecuali kalau misalkan analisanya untuk yang membandingkan free test dengan post test di satu kelas pasti itu N-nya sama, gitu ya. Kalau yang di kelas yang sama pasti N-nya sama, gitu ya. Tapi kalau di kelas yang berbeda berarti ada dua kemungkinan, ada jumlah siswanya mungkin bisa sama, mungkin juga bisa berbeda, gitu ya. Oke. Nah, ini yang akan kita tentukan. Jadi katakanlah tadi DB-nya mungkin kita tentukan dulu ya. Dulu barangkali yang ini saja. Nah, misalkan di kelas kontrol itu jumlah sisanya 36 dan di kelas eksperimen misalkan jumlah sisanya 34 ya. Jadi DB satunya berarti 36 dikurangi 1 ya. Jadi DB satunya 35, kemudian DB 2-nya itu ada 33. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dua kelas yang berbeda DB-nya ini. Jadi tapi kalau satu kelas yang sama kita membandingkan free test dan post test, nah, berarti kalau jumlah siswanya 36 ya N1 dan N2-nya sama ya 36. Jadi DB satunya mungkin nanti 35 dan DB 2-nya juga 35. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini menentukan nilai F dari daftar. Ya, nilai F ini atau daftar F ini bisa Anda lihat di buku-buku statistik ya, di buku-buku statistik. Jadi sebentar. Nah, tabel F ini tabelnya agak lumayan rumit ya. Jadi ada banyak sekali pilihannya. Ini ada 1 sampai dengan ada 1 sampai dengan 100 di sini, 1000 di sini ya, ada 1 sampai dengan 1000. Nah, jadi nanti di akhir sesi nanti coba saya akan downloadkan untuk Anda ya, atau Anda mungkin nanti bisa download sendiri untuk uji app-nya ya. Tapi oke lah, sekarang coba kita lihat dulu ya. Coba kita nanti saya cari dulu ya tabel app-nya. Sebentar.
ada dua ya, jadi ada dua. Jadi karena ada dua derajat kebebasan, tadi ada DB1 dan DB2. Jadi itu artinya ada penyebut dan pembilang, gitu ya. Nah ini atau di sini disebutkannya V1 dan V2, gitu ya, atau bisa dikatakan juga yang bagian atas itu sebagai pembilang dan bagian bawah itu sebagai penyebut, gitu ya. Jadi kalau tadi kita punya apa dua dB, katakanlah tadi dB-nya itu 36 dan 34 ya. Jadi kita akan mencari dB yang 36 dan 34. Kalau di sini kan ini sampai 25 ya. Coba kita sesuaikan lah ya nanti ya. Jadi saya kopikan saja dulu biar gampang. Sebentar. Nah ini ya, jadi andaikan kelihatan ya segini ya nilai-nilainya. Nah ini untuk yang katakanlah biar ada, gitu ya, biar ada. Coba nanti kita cari yang ada di tabel nilainya ya. Misalkan contoh, gitu ya. Contohnya, misalkan contohnya DB1-nya misalkan 26, kemudian DB2-nya yang mudah saja, misalkan 21, gitu ya. Bentar. Nah, maka sebentar. Oh, ini pembilangnya. Oh, kebalik ya. Misalkan DB1-nya 21, kemudian DB2-nya 26. Nah, 21. Nah, sorry, N-nya ya, bukan DB. Saya hapus dulu deh. Jadi misalkan N1-nya 21, dan N2-nya misalkan 26. Nah, maka DB1-nya itu kan 21 dikurangi 1 ya. 21 dikurangi 1, berarti DB1-nya 20, dan DB2-nya ini 26 dikurangi 1, jadi DB2-nya adalah 25, gitu ya. Maka kita bisa mencari tingkat atau derajat kebebasannya ini 20/25, gitu ya. Jadi ada pembilangnya 20 dan penyebutnya 25, gitu ya. Nah, ada 20/25. Ingat untuk yang atas ya, untuk yang atas ini pembilang, dan untuk yang di pinggir sebelah kiri atau untuk yang kolom ini disebutnya penyebut, gitu ya.
Nah, jadi kita tinggal lihat di pembilangnya 20. Nah, 20 itu berarti di sini ya. 20 di sini. Kemudian penyebutnya di bawah. Kita 25. Seperti kita tinggal tarik lurus saja dari kiri ke kanan gitu ya. Dan dari atas ke bawah. Sorry, yang ini. Dari atas ke bawah. Nah, ini ya, 20 per 25. Jadi nilainya ada di sini berapa tuh? Kelihatan nggak? 2,01 ya. Nah, 2,01. Nah, itu. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kita menentukan nilai DB-nya itu untuk yang DB 20 per 25 adalah 2,01. Jadi nanti tinggal dibandingkan gitu ya. Tinggal dibandingkan apakah kalau misalkan F-nya tadi 1,72 misalkan gitu ya. Dan DB-nya misalkan ini 2,01 nanti tinggal dibandingkan gitu ya. Jadi tinggal dibandingkan. Ini ada di slide berikutnya yang tadi. Jadi untuk penentuan homogenitas itu ini menentukan F dari tabel dulu ya, yang tadi ya. Jadi menentukan F yang tadi berarti yang kita hitung tadi yang ini misalkan 1,32 dibagi 1,25 hasilnya berapa. Kemudian tadi DB tabelnya kita punya 2,01. Nanti hasilnya tinggal dibandingkan apakah F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel ataukah F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Nah, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kedua variansinya disebut sebagai homogen. Nah, sebaliknya jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kedua variansinya tidak homogen. Nah, gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan nilai F itu tidak ada di tabel ini ya. Tidak ada di tabel ini. Jadi misalkan katakanlah kita coba rubah sedikit ya, kita rubah sedikit. Misalkan ini N1-nya kita bukan 21 lah ya. Misalkan N1-nya itu 22. Nah, N2-nya tetap misalkan 26 gitu ya. Maka DB-nya di sini berarti 21 ya. 21 per 25. Nah, coba perhatikan di pembilang ada nggak angka 21? Nggak ada ya. Angka 21 nggak ada di pembilang. Jadi adanya dari 20 dia tiba-tiba loncat ke 30. Nah, gitu ya. Nah, ini yang harus kita cari. Nah, caranya dengan menggunakan teknik yang disebut sebagai teknik triangulasi, gitu ya. Gitu ya. Jadi triangulasi data, gitu ya. Jadi dibandingkan, jadi dikomparasikan, gitu ya. Nah, karena di 20 itu tidak ada, 21 itu tidak ada, yang ada hanyalah 20 dan 30, gitu ya. Nah, maka kira-kira ada di mana nih 21 itu? Nilai 21 berarti ada di antara 20 dan 30, gitu ya. Jadi kita harus mencari datanya itu ya antara di tabel yang ini, di kedua tabel ini, antara di 20 dan 30. Kita akan mencari yang 21, gitu ya. Ada yang sudah bisa kira-kira? Atau emang baru tahu sekarang UJF? Atau ada yang pernah belajar sebelumnya? Silakan. Belum ya? Oke. Saya hapus dulu. Nah, jadi sorry, tekniknya bukan triangulasi ya, tapi interpolasi. Maaf, saya salah menyebutkan. Disebutnya interpolasi. Interpolasi. Ya, interpolasi. Silakan yang mau ditulis biar nggak lupa. Tekniknya disebut interpolasi ya, bukan triangulasi ya. Triangulasi untuk penelitian kualitatif. Oke. Jadi interpolasi data itu untuk mencari data atau untuk mencari tabel gitu ya, yang besarnya tidak ada di tabel, gitu ya. Untuk mencari nilai
nilai sebuah tabel, tapi besarannya tidak ada di tabel. Ya, tidak ada di tabel. Jadi interpolasi ini berarti kita harus mencari nilai yang 21 per 25. Ya, tapi 21 itu tidak ada di tabel. Adanya hanya 20 dan 30. Maka kita harus mencoba membandingkan. Sorry, kita ganti slide aja biar mudah di sini biar kelihatan. Atau jangan di sini deh, kita pakai ini aja, pakai papan ini aja ya. Sebentar. Ya, whiteboard aja. Nah, ini ya. Jadi kita akan mencoba mencari yang datanya 21 per 25. Padahal tadi di tabel 21-nya itu tidak ada ya, tidak ada. Jadi yang ada itu hanya tadi 20 dan 30 gitu ya. Jadi kalau yang 25 tadi ada ya di bawah ya, 25 ada. Tapi yang di pembilangnya itu 21 tidak ada. Adanya hanya 20 dan 30. Jadi caranya gimana? Caranya kita bisa tuliskan di sini misalkan F 21 per 25 itu sama dengan, ini ada 2 berarti ya, ada 20 per 25, kemudian ada 30 per 25. Nah, ini perbandingannya ya yang digunakan. Kenapa 20 dan 30? Ya karena 21 itu ada di sini ya, ada di antara nilai 20 dan ada di antara nilai 20 dan 30. Jadi kenapa perbandingan yang digunakannya itu 20 per 20 dan 30 gitu ya, ini ya, 20 per 25 dan 30 per 25, karena kita mengetahui bahwa 21 itu ada di antara 20 dan 30. Nah, gitu ya. Nah, ini yang harus dibandingkan. Ini harus dibandingkan. Jadi nilai 20 per 25 kita akan bandingkan dengan nilai 30 per 25 untuk mencari ini 21 per 25 begitu ya. Nah, kita harus buka dulu tabelnya berarti ya. 20 per 25 itu berapa? Nah, gitu ya. Coba saya lihat dulu. Saya lihat aja dulu ya. Kita 20 per 25 itu tadi 2,01. 2,01. 2,01. Sementara yang 30 per 25 itu 1,92. 1,92. Gitu ya. 1,92. Nah, kalau kita sudah punya ini, nah, berarti langkah selanjutnya kita akan mencari perbandingannya. Gitu ya. Jadi perbandingannya ini coba Anda tulis dulu ya, biar gampang. Nanti akan saya hapus soalnya ini. Anda tulis dulu silahkan, biar gampang memahaminya. Di F21 per 25, kemudian sama dengan 20 per 25 dan 30 per 25. Nah, kemudian ada N201, 20, untuk 20 per 25 itu ada 2,01, dan untuk yang 30 per 25 itu ada 1,92. Sudah ya, ditulisnya ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, tadi kita punya dua
Tadi kita punya 2,01 kemudian ya, dan kita juga punya 1,92. Ya, ini kelanjutan dari yang tadi. Jadi langsung saja lah biar mudah. Kita bisa menyebut ini sebagai F 21 per 25, gitu ya, 21 per 25. Dari apa? Dari tadi yang kita sudah punya 2,01 untuk yang F 20, untuk yang F 20 per 25, gitu ya, dan F 30 per 25 kita punya 1,92. Jadi untuk menentukan F21 per 25, kita harus menuliskan ini dulu ya. Kita coba tulis ini dulu. Jadi kita punya 2,01, kemudian dikurangi perbandingannya ya. Perbandingan dari 20 dengan 30. Gitu ya. Jadi kita akan mencari nilai 21 yang ini. 21. Nah, di antara nilai 20 dan 30 gitu ya. Jadi perbandingannya adalah 1. Kenapa 1? Ini dari selisih dari 21 dikurangi 20 ya. 1, kemudian per selisih dari 10 dari 20 dan 30. Ini 10 ya. Jadi 1 per 10 dikali ini selisih dari 2,01 dengan 1,19 gitu ya. 1,92, sorry. Ini selisih dari 2,01 dikurangi 1,92. Nah, itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita cari mau cari 22, misalkan katakanlah ininya 22 misalkan ya, bukan 21, maka perbandingannya menjadi yang ini ya. Untuk yang ini kita ganti tintanya. Nah, nilai 1 ini berarti nilai yang kita cari 21 gitu ya. Nah, ini nih dikurangi 20 gitu ya. Sementara yang 10 ini yang bawah perbandingannya yang ini. Nah, ini berarti didapat dari ini ya. 30 dikurangi 20. Jadi dari interval yang di tabel itu 30 dan 20 gitu. Jadi kalau misalkan nanti di tabel selisihnya selisihnya misalkan ada tabel itu yang 25 dan 30 misalnya disebutkannya di sana. Berarti kalau nilai-nilai yang kita cari ada di tengah-tengah yang mana intervalnya ya. Karena di situ intervalnya dari 20 dan 30, maka perbandingan yang kedua ini kita dapat 30 dikurangi 20 ya. Nah, ini kalau misalkan 22 misalkan ya 22 ininya misalkan katakanlah F 22 per 25 misalkan ya, F 22 per 25, maka nilai yang ini yang tadinya 1, ini bukan 1 berarti ya, tapi 2 karena 22 ini ya, 22 dikurangi 20. Nah, gitulah kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk menentukan yang ini, nah gitu ya, ini terletak dari nilai yang akan dicari dan interval yang ada dalam tabel tersebut. Jadi kalau nilai yang akan kita cari 21, ya berarti 21 dikurangi 20. Nah, terletak di interval 20 dan 30, berarti selisihnya 10. Jadi 1 per 10 gitu ya. Sampai di sini dulu barangkali bisa dipahami untuk ininya ya, untuk bagian ini, khusus untuk bagian ini. Bisa ya? Jadi mudah. Untuk mencari ini dicari dari selisih antara nilai yang terdekat. Jadi kita cari 20 per, karena yang dicari 21, kemudian ini perbandingannya menjadi 21 dikurangi 20 gitu ya. Dan untuk yang bawah ini dari intervalnya. Karena terletak pada interval 20 dan 30, maka 30 per 20. Jadi 1 per 10 gitu ya.
Nah, untuk yang ini selisihnya ya, selisih dari nilai yang tadi. Kita punya F20/25 itu 2,01 ya, dan kita punya 30/20 itu sebesar 1,92. Jadi selisihnya berarti yang akan kita cari adalah 2,01 dikurangi 1,92 gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi misalkan ini 2,01 dikurangi 1/10, dikurangi 1/10 dikalikan dengan, ini berapa selisihnya? 0,09 ya. 0,09. Gitu. Sama dengan berapa? Ya. Satu per 10 dikali 0,09. Ya, karena jaraknya terlalu dekat, jadi selisihnya juga terlalu dekat ini ya. Ini kisaran 2,01 sekian lah ya. Karena kan 1/10 dikali 0,09 itu 0,009 ya. 0,009. Gitu. Nah, jadi selisihnya sedikit sekali gitu ya. Nah, itu ya. Jadi caranya untuk mencari nilai tabel, tapi datanya atau nilai besarannya gitu ya, dB-nya atau derajat kebebasan baik di pembilang yang di pembilangnya itu tidak ada nilainya. Jadi kita menggunakan apa yang disebut sebagai teknik interpolasi gitu ya, interpolasi. Jadi teknik interpolasi ini bisa digunakan untuk melihat atau untuk mencari nilai jika di pembilangnya tidak ada gitu ya, jika di pembilangnya tidak ada atau di penyebutnya tidak ada gitu ya. Jadi kalau di pembilangnya tidak ada dan di penyebutnya tidak ada juga sama caranya seperti itu ya, hanya mungkin satu-satu ya, satu-satu. Jadi Anda mau menghitung pembilangnya dulu ataukah mau menghitung penyebutnya dulu. Nah, gitu ya. Taruhlah misalkan begini, ini kebetulan tabelnya simpel ya, jadi hanya sampai 25. Ya, di tabel yang lain mungkin ada sampai yang 100 gitu ya di penyebutnya, dan ini di pembilangnya juga sampai ratusan. Nah, ini misalkan tidak ada juga di pembilang, di penyebut, maaf, itu bisa juga sama digunakan teknik interpolasi gitu ya. Jadi baik pembilang atau penyebut gitu ya. Oke, nanti sebagai latihan atau mungkin Anda nanti bisa cari tabel ya yang lebih lengkap. Nah, kebetulan tadi saya nyarinya carinya tabel yang hanya sampai 25 ya. Ini padahal masih ada seharusnya ya sampai ratusan ya, bahkan mungkin ribuan ya. Nah, katakanlah sampai 1000 lah. Ini juga sama, ini bisa sampai 1000 juga. Coba nanti Anda cari tabel yang lebih lengkap ya, karena mungkin saja siswa yang Anda teliti ini lebih dari 25 ya, DF di penyebutnya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk pengujian hipotesis ya, untuk pengujian hipotesisnya. Jadi setelah tadi kita menentukan, misalkan katakanlah tadi F-nya itu misalkan ya, ini kita misalkan aja, misalkan F hitungnya misalkan 1,27, kemudian tadi F tabelnya misalkan 2,001 misalkan gitu ya. Maka ini kita bisa lihat bahwa F hitung ya, ini lebih besar, lebih kecil daripada F tabel gitu ya. Maka ini kesimpulannya
variansinya homogen ya. Jadi variansi homogen sesuai dengan tadi aturan yang tadi ya di tabel ini nih. Jadi kalau F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kedua variansinya homogen ya, gitu ya. Oke, setelah proses penentuan homogenitas, maka kita akan lanjut pada pengujian hipotesis. Ya, jadi pengajuan pengujian hipotesis. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan, pertama adalah menentukan nilai standar deviasi gabungan. Ya, nilai standar deviasi gabungan. Nah, rumusnya bisa disaksikan di sini ya. Jadi DSG kemudian akar N1 dikurangi 1 dikali V1 ditambah N2 dikurangi 1 dikali V2 dan dibagi N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, ini yang besaran yang tadi ya. Jadi V1 tadi apakah yang mana gitu ya? Apakah yang besar atau yang kecil ya? Variansi yang besar atau variansi yang kecil ini jangan sampai tertukar. Ya, jadi DSG-nya bisa dicari dengan rumus ini. Nah, kemudian setelah kita cari DSG atau standar deviasi gabungan, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai T hitung gitu ya dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi kalau tadi kita sudah menghitung DSG, langkah selanjutnya kita akan menentukan T hitung disebutnya ya, atau nilai T. Nah, rumusnya itu X bar 1 dikurangi X bar 2, ya. Jadi Anda cari tadi ya, rata-rata berarti ya. Rata-rata dari data pertama dan rata-rata dari data kedua. Jadi misalkan rata-rata kelompok eksperimen yang X1 misalkan ya, kemudian yang X2 rata-rata kelompok kontrol, maka tinggal dikurangi rata-ratanya. Nah, kemudian nanti dibagi dengan DSG. Dikali akar 1 per N1 dan ditambah 1 per N2. Ingat berarti N ini jumlah siswanya ya, jumlah siswa di kelas eksperimennya berapa dan kelas kontrolnya berapa. Nah, setelah penentuan T hitung, maka selanjutnya ini menentukan T tabelnya. Jadi kalau tadi DB-nya itu dipisah gitu ya, jadi ada DB1 dan DB2. Nah, untuk yang UJT ini DB-nya digabung gitu ya. Jadi DB-nya ditambahkan dua-duanya. Jadi ada N1 ditambah N2. Jadi kalau tadi N1-nya misalkan tadi itu 20 berapa ya? 22 tadi ya. 22 dan N2-nya apa? N2-nya 26. Nah, kalau tadi dipisah jadi 21 per 25. Nah, kalau yang ini digabung dulu, kemudian dikurangi 2. Gitu ya. Jadi rumusnya ini DB-nya menjadi 22 ditambah 26 dikurangi 2. Gitu ya. Jadi DB-nya sekitar 46. Gitu ya. 22 ditambah 26, 48 dikurangi 2, 46. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya ada lagi tabel yang harus dicari gitu ya. Ada tabel T gitu ya, tabel T. Tabel T sama bisa juga nanti dicari gitu ya. Di Mbah Google atau boleh di buku-buku. Di buku-buku statistik ada tabel T. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini ya tabel T, daftar T. Di belakang buku biasanya ada. Nah, tabel T ini ada 2 pilihan. Kalau di sini ada T yang untuk tahap kepercayaan 0,01, ada juga untuk yang tahap kepercayaan 0,05 gitu ya. Kalau tabel T di buku saya ini berurutan ya, dari 1 sampai dengan 30. Kemudian dari 30 loncat ke 40 ya, loncat ke 40. Nah, ini juga sama untuk mencari nilai T tabel. Jadi andaikan Anda mencari nilai T tapi tidak ada di tidak ada di tabel. Ini juga sama bisa menggunakan teknik interpolasi. Jadi misalkan saya mau cari yang T-nya adalah 46 tadi ya, 46. 46, tapi di sini di tabel itu nggak ada yang 46, adanya
40, kemudian loncat ke 60, gitu ya. Nah, ini pun sama. Nah, ini sama teknik yang digunakannya bisa menggunakan teknik interpolasi ya. Jadi misalkan saya contohkan dulu. Nah, jadi di tabel ini DB-nya itu hanya ada 30, kemudian langsung loncat ke 40, dan dari 40 loncat ke 60. Gitu ya. Nah, untuk 30 ini 2,75. Sementara untuk 40 ini 2,70. Dan untuk 60 ini 2,66. Gitu ya. Tadi kan kita coba hitung DB-nya itu N1 plus N2 dikurangi 2 itu 22 ditambah 26 tadi ya, kemudian dikurangi 2, ini hasilnya jadi 46 ya, 22, 26. Nah ini kan nggak ada, berarti ya di tabelnya kita mau cari 46 tapi di tabelnya nggak ada ya, di tabelnya nggak ada, adanya cuma 40 dan 60. Nah ini sama, jadi kita harus menggunakan teknik interpolasi ya. Jadi kita mau mencari interpolasinya yang 40, antara 40 dan 60. Jadi antara 40 dan 60 itu 2,70 dan 2,66 gitu ya. Jadi T40 sama dengan kita akan cari T46. Nah, itu dari interpolasi T40 dan T60 gitu ya. T40 ini 2,70 dan T60-nya 2,66 ini ya. Nah, jadi kita tulis T yang paling besar ya. Nah, atau T40 berarti ya, 2,70 dikurangi berapa ini perbandingannya kira-kira? 46 per 40 ya. 46 dikurangi 40 ya. 46 dikurangi 40 dibagi ini ya. Interval di sana adanya 60 dan 40. Nah, ini ya. Jadi berapa tuh? 46 dikurangi 40, 6 ya. 60 dikurangi 40, 20. Nah, gitu ya. Jadi, untuk perbandingannya berarti 6 per 20. Ya, perbandingannya 6 per 20. Nah, kemudian ininya selisihnya 2,70 dikurangi 2,66. Nah, ini berarti 0,04 ya. Selisih dari ini ya, selisih dari nilai yang ini. Ya. Selisih dari nilai yang ini. Nah, ini biru. Saya kasih tanda biru biar sama. Nah, sementara yang 6 per 10 itu seperti yang tadi kita lakukan, itu perbandingan dari nilai yang akan kita cari. Nah, ini ya, 46 dan 40. Ya, jadi 46 dikurangi 40. Ini yang 6 ini. 46 dikurangi 40. Ini nilai yang akan kita cari dan ini yang nilai yang tersedia. Gitu ya. Nah, kemudian 20 ini nilai di interval ya, interval yang ini. Nah, jadi adanya di interval 40 dan 60. Maka selisih dari keduanya kita tuliskan sebagai penyebut gitu ya. Nah, kalau pembilangnya ini nilai yang dicari dengan nilai yang paling dekat gitu ya. Jadi perbandingannya 6 per 20. Jadi untuk mencari nilai T46 maka interpolasinya bisa kita
cari dari nilai T40 dan T60. Jadi 2,70 dikurangi 6/20 dikali 0,04. Nah, 0,04 ini selisih dari 2,70 besaran di T40 dan 2,66 besaran di T60. Gitu ya. Nah, ini tinggal diselesaikan gitu ya. Nah, mengerti ini interpolasi untuk uji T? Simpel ya sebenarnya ya, simpel. Jadi Anda cukup perhatikan perbandingannya yang mana gitu ya, nilai yang terbesar yang mana, kemudian selisih di kedua nilai itu berapa gitu ya. Jadi kalau kita bisa tuliskan di sini berarti T46 itu T40 T60 di 2,70 dikurangi 6/20 dikali 0,04 gitu ya. Nah, jadi 2,70 ini dikali 6/20 dikali 0,04 berapa kira-kira? Silakan dihitung. Ada yang sudah selesai menghitung? Enam per 20 dikali 0,04. Enam kali 0,004 itu 0,024 ya. Dibagi 20 berarti 0,012. 0,012. Jadi 2,70 dikurangi 0,012. Ini katakanlah nilainya masih tetap hampir sama ya. 0,169. Nah, ini nilainya kurang lebih seperti segini ya, kurang lebih 2,69. Oke, kita berarti punya T-nya tadi 2, berapa tadi? 2,69 ya, 2,69. Nah, setelah kita punya T tabel, T hitung yang tadi dihitung dengan rumus yang ini ya, ini T hitung dan T tabel yang tadi, maka kita tinggal bandingkan gitu ya, kita tinggal bandingkan berapa T hitung gitu ya, berapa T hitung, apakah lebih besar ataukah lebih kecil daripada T tabel kan gitu ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel yang ini nih, T tabel negatif, atau biar nggak pusing ini aja deh. Kalau T hitung lebih kecil daripada T tabel, ini kita perhatikan yang ini dulu ya. Jadi kalau T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka keduanya sama. Jadi kesimpulannya sama. Jadi tadi hipotesisnya berarti H0-nya yang diterima gitu ya. H0-nya diterima. Masih ingat kan tadi ya hipotesisnya. Jadi hipotesisnya itu ini ya.
tidak terdapat perbedaan rata-rata skor. Nah, itu kan tadi sama ya. Jadi sama itu berarti H0 yang diterima. Kemudian H1 yang ditolak. Jadi H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti H1 ditolak. Gitu ya. Sebaliknya kalau H0 ditolak berarti H0 ditolak berarti H1 yang diterima. Gitu ya. Hanya itu dua pilihan itu. Nah ini, jadi kalau kita perhatikan pengujian kriteria di sini ada negatif dan positif ya. Ini artinya berarti satu tabel itu sebenarnya ada dua fungsi ya, bukan dua fungsi, jadi dua nilai. Jadi ada tabel positif dan ada tabel negatif. Jadi kalau tadi kita hasil hitungannya 2,69, nah ini berarti bisa 2,69 negatif sampai dengan 2,69 positif. Artinya kalau T hitung kita ada di antara interval ini, gitu ya, interval T, ini T negatif, dan ini T positif, ini T positif, T saja, gitu ya, 2,69 dan negatif 2,69, maka kesimpulannya sama. Tapi kalau di luar interval ini, katakanlah lebih besar daripada T tabel, maka kesimpulannya berbeda, ada perbedaan, begitu ya. Jadi ingat bahwa T itu interval negatif dan positif, gitu ya. Ada interval negatif dan interval positif. Jadi setiap nilai T itu plus minus lah, katakanlah ya, ada plus minus. Jadi ada nilai yang positif dan ada nilai yang negatif. Jadi kalau tadi kita hitung 2,69, ini berarti 2,69 positif dan 2,69 negatif. Nah, fungsinya untuk apa? Menguji hipotesis, berarti kalau ada di interval ini atau lebih katakanlah T tabelnya itu lebih besar daripada T hitung, maka kesimpulannya sama. Kalau misalkan sebaliknya kalau tidak ada di interval T atau di luar interval T, bisa lebih kecil atau lebih besar, itu sama, maksudnya lebih besar itu kalau negatif ya. Tapi kalau lebih kecil negatif, kalau lebih besar yang positifnya. Atau di luar interval ini atau lebih besar daripada 2,69, ini kesimpulannya berbeda ya, atau H0 yang ditolak dan H1 yang diterima. Nah itu ya barangkali kesimpulannya. Jadi gampang sekali memahami T itu asal ada di luar interval, atau kalau kita tidak mau membicarakan interval, ya sudah, katakanlah kalau T tabelnya lebih kecil daripada T hitung, maka keduanya berbeda, gitu ya. Jadi kalau T hitung ini lebih kecil daripada T tabel, nah ini berarti kesimpulannya sama. Sebaliknya, kalau T hitung ini lebih besar daripada T tabel, ini kesimpulannya berbeda. Gitu ya, kesimpulannya berbeda. Jadi data kelas eksperimen dengan data kelas kontrol itu berbeda, gitu ya. Kesimpulan sederhananya seperti itu untuk pengujian hipotesis. Oke, barangkali untuk pertemuan kali ini sampai di situ dulu dengan uji T ya. Nah, nanti pertemuan minggu depan kita akan membahas untuk uji Wilcoxon, gitu ya, untuk uji Wilcoxon sesuai slide yang tadi. Nah, untuk tugas kali ini, minggu ini, tugasnya berarti sama ya, tugasnya menghitung yang tadi ya. Jadi, sorry, maaf saya close ya, sebentar. Tugasnya ini saja, barangkali data yang pernah kita hitung. Ini ya. Nah, dulu kita menghitung yang pretest ya. Yang ini ya. Dulu kita menghitung yang ini untuk normalitasnya. Nah,
Jadi untuk yang pertemuan kali ini, karena harus ada 2 data, katakanlah harus ada pretest dan posttest, maka Anda coba hitung dulu gitu ya yang ini. Hitung dua-duanya. Jadi berarti Anda harus menentukan dulu normalitas, ya, normalitas posttest. Nah, ini kan sudah dihitung dulu ya. Di tugas yang dulu pernah Anda menghitung normalitas untuk data pretest. Nah, sekarang karena yang posttestnya belum dihitung atau tabel yang ini belum dihitung, maka Anda harus menghitung dulu normalitas yang ini. Kemudian nanti hitung homogenitas keduanya dan sampai dengan beres ya. Jadi ada di slide 27 ya. Jadi tugas untuk pertemuan kali ini Anda coba bandingkan data yang ada pada slide 27. Ya, nanti atau nanti saya kopikan ke Word ya. Nanti saya share di grup. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ada yang mungkin belum paham di bagian mananya kira-kira? Bapak mau tanya. Ya, silakan. Siapa itu? Ajang. Ajeng. Ya. Gimana, Jang? Bapak, ini Ya. kan kita kayak nguji normalitas dulu kan Pak, Ya, awalnya betul. ya. Nah, berarti kita tuh menghitung dari awal lagi Pak. Apa kita juga ngitung yang itu Pak? Enggak sih Pak, maksudnya ngitung yang C kuadrat lagi, terus tabel Z lagi, yang kayak gitu dihitung juga nggak Pak? Ya, untuk menentukan data normal atau tidak ya harus kalau uji jet enggak. Jadi hanya sampai pada normalitas ya. Jadi kalau C kuadrat berarti sampai C kuadrat ya. Jadi kalau jet-nya itu uji proporsi jet-nya nggak usah. Kalau tabel yang ada BK dan segala macamnya itu harus hitung lagi. Gitu. Jadi tahapannya sampai dengan menemukan data itu apakah normal atau tidak. Nah, untuk yang pretest kan sudah dulu ya. Jadi Anda tinggal menghitung yang posttestnya saja sampai dengan menghitung normalitasnya. Begitu, Jang. Iya Pak, makasih. Ada lagi, silakan. Ini yang tidak hadir siapa? Satu orang ya? Lisa, coba dibuka itunya apa kameranya? Lisa Fauzia. Coba dibuka dulu yang lainnya. Lisa Fauzia, Karhetin, Mutiara Pertiwi, Windy, Sri Mulyati, kemudian Lucy, Anita Alfionita, Mutiara Pertiwi, Mutiara Pertiwi, ada ya? Windy, ada. Lisa Fauzia, jangan-jangan nggak ada ini orangnya. Anita Alfionita, Ada Pak. mana? Ada Pak. Mana? Oh, Anita ada. Lisa mana? Lisa? Nggak ada. Lisa, kalau nggak bisa on cam, coba Anda ngomong aja. Lisa,
Ada? Kebetulan lagi ngajar, Pak. Oh ya, oke. Takutnya kemana saya? Ya, silakan lanjutkan. Jadi yang nggak hadir siapa? Lan, yang hadir siapa Lan? Yoga, Pak. Oh yoga ya.